Pecundang memang begitu. Ya, Dewi, pecundang memang begitu. Jangan sok jadi ibu peri tapi mulutnya kasar. Saya lihat dulu. Kalau orangnya kasar, saya bisa lebih kasar lagi. Emang kamu siapa harus dilembut-lembutin? Kamu aja nggak punya hati sama Sarwenda yang perempuannya sedang terjatuh. Kalau komentar kalian nggak ada hati sama Sarwenda, hujat, memfitnah, terus harus saya lembut-lembutin gitu. Harus saya panggil sayang, darling, no, don't do that, no, 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 don't do that, gitu. Saya ngomong sedikit kasar aja, kalian udah kena mental loh, Cela. Saya ngomong sedikit tegas, kamu udah kena mental. Kamu nggak bayangin sekuat apa mentalnya Sarwenda ketika ribuan orang ngehujat dia dengan kata-kata kasar, bahkan binatang, bahkan kata-kata kotor yang dikeluarkan dan dilontarkan di sosial media, baik di live streamingnya orang-orang ataupun kolom komentar. Tapi kamu masuk room saya, ngedenger saya ngomong dajal aja, kalian udah kena mental. Apa kabar dengan typingan kalian kepada seorang perempuan itu? Ini saya belum jahat loh ngomongnya. Ini saya sesuai apa yang kalian pertanyakan. Ya. Ini saya jawab pertanyaan belum jahat. Si Hari juga pertanyaan udah nggak masuk logika itu. Ya Hari, udah nggak masuk logika. Pertanyaan-pertanyaan kamu udah nggak masuk logika. Harus kuatlah, seandainya yang mulai perempuan baik nggak mungkin menghina bapak anaknya. Ya nggak apa-apa. Kan menghina mantan suaminya. Biarin yang mereka yang punya urusan. Ngapain kamu sibuk, Cela? Kamu apanya Ruben, saya nanya. Orang Ruben aja di podcastnya bilang, saya nggak masalah gitu kan. Saya nggak masalah gitu kan. Netizen aja yang sibuk. Nah lihat, ini juga video AI nih. Ya. Ini video AI nih. Ini sebentar lagi digoreng ini sama pengikutnya RO. Yang si Gio diborgol sama polisi. Ini sebentar lagi digoreng sama pengikutnya RO. Orang bangsat lu bela. Siapa yang bangsat? Health. Siapa yang bangsat? Yang bangsat siapa? Emang si Sarwenda kelihatan bangsat? Di mata saya Sarwenda nggak bangsat. Biasa aja, ibu seorang mantan istri yang lagi marah sama mantan suaminya. Nggak usah dibahas lagi, Cong sama Jing itu capek ngejelasinnya. Ya. Karena dijelasin juga percuma. Mau dijelasin satu persatu, buang-buang energi gue, dibayar enggak gue. Percuma ngejelasin mereka. Cong lagi, Jing lagi. Ada nggak sih kesalahan yang lain yang dibuat Sarwenda sama si Gio? Coba, kesalahan yang baru gitu, yang bisa kita bahas. Kalau yang kemarin-kemarin nggak usah dibahas lagi, percuma, otak lu udah ketutup soalnya. Pikir aja sendiri lah, gue siapa mau mikirin kesalahan orang? Kan lu Dewi Fortuna yang kenceng nyari kesalahan Sarwenda sama si Gio. Gue siapa mau mikirin kesalahan orang? Kesalahan gue juga banyak, mau mikirin kesalahan orang. Tunjukin kesalahan yang baru yang kita bahas di sini. Jangan yang kemarin-kemarin, bosen. Ngejelasinnya juga bosen, buang-buang energi.
Yang tantrum siapa, Bi? Kita juga perempuan, tapi kita malu kalau ada perempuan yang bisa menghina bapak anaknya. Malu kenapa? Toh bukan ibu lu, bukan ponakan lu, bukan adek lu. Malu kenapa? Ya, lu seharusnya malu. Banyak perempuan-perempuan yang pakai hijab, ya, tapi joget-joget di TikTok, yang payudaranya kelihatan vulgar, tapi pakai bajunya ngetat, tapi pakainya jilbab. Itu yang harusnya lu malu. Ya, saudara seiman lu, ya, tapi kelakuannya kayak jing, itu seharusnya yang lu malu. Ngapain Sarwenda? Sarwenda sama mantan suaminya urusan dia lah, ngapain? Kalau lu mau mikir malu, perempuan seharusnya jangan kayak gitu. Ya, lu malu, banyak saudara seiman lu yang kelakuannya masih bejat, itu yang harus lu maluin. Public figure bagi saya wajar-wajar aja. Ya, yang dia tontonin public figure wajar-wajar aja, itu masalah rumah tangga kok. Ya, public figure kalau malu Dewi Persik tuh, lu protes tuh. Ya, Dewi Persik tuh lu protes, udah mulutnya kotor, semua orang dihina dicaci, kalau yang nggak cocok dengan dia cuman menghina mantan suaminya. Ya kalau Dewi Persik semua orang dihina, yang nyenggol dia dihina, itu kenapa nggak lu bahas? Lu ngapain bela-bela vendor? Bela tuh korbannya. Korban siapa? Korban apa? Apa yang udah dikorbanin Sarwenda buat orang-orang? Siapa aja korbannya? Ya kalau ngomong pakai bukti dan data yang akurat, jangan katanya-katanya. Public figure itu harus jaga sikap. Makanya hidup itu jangan bergantung sama public figure. Kalau lo hidupnya bergantung sama public figure, besok semua yang public figure lo lakuin ya lo juga lakuin. Ya. Saya ngelihat nggak ada yang terlalu vulgar kok, biasa-biasa aja. Katanya sama-sama perempuan, kok nggak konsisten sih, Bi? Kan saya udah bilang dari kemarin, Caela, saya support perempuan sesama perempuan, tetapi tidak membenarkan kesalahan yang Sarwenda buat. Kalaupun ditanya kesalahannya itu, bagi saya kesalahan Sarwenda itu eh, tidak begitu frontal. Menurut saya itu hanya miscommunication antara mantan suami dan mantan istri. Nggak mau terlalu jauh ikut campur masuk ke dalam rumah tangga mereka, ya, bagi saya. Tapi saya berdiri di sini bikin konten dan live rame, itu tetap saya menjawab bahwa saya sedang menyupport seorang perempuan yang sedang terjatuh agar dia bangkit kembali, karena ada masa depan anak yang harus dia perjuangkan. Jangan bawa-bawa public figure deh. Public figure harus begini, public figure harus begitu. Lu aja sendiri jadi public figure untuk orang lain, untuk anak-anak lu. Dengan cara lu typing aja lu udah menunjukkan lu juga nggak benar gitu. Makanya lu jangan jadiin public figure itu patokan sebagai orang yang harus kalian contoh. Ya, public figure itu manusia loh, bukan malaikat. Kalau kalian mau jadikan patokan untuk contoh hidup kalian, ya Tuhan, agama, ajarannya, malaikat. Public figure jangan dijadiin patokan untuk jadi contoh yang terbaik buat kalian. Public figure itu hiburan. Kalau public figure itu menghibur dengan konten-kontennya, lu tonton. Kalau public figure tidak menghibur, ya lu skip. Lu nggak bisa ngatur public figure supaya menjadi Tuhan, nggak bisa. Yang harus nyontohin yang baik-baik aja nggak bisa. Tapi lu yang harus memfilter apa yang harus lu tonton, apa yang harus nggak lu tonton. Oh, jadi menurut lu public figure wajar dihujat gitu? Ya, berarti lu memang udah hobinya menghujat orang. Jangan bawa kerudung, Bu. Saya lagi ngasih contoh, Pak, ya, supaya kalian tuh nyimak, masukin ke otak dan masukin ke hati, bukan ngerendahin yang pakai kerudung.
mulutmu juga kotor. Ini masih belum kotor sebetulnya, masih masih saya handle ya, belum keluar semua. Kena mental kan Kak Nur Hayati ngedenger saya mulutnya kotor. Terus bagaimana dengan typingan kalian kepada Sarwenda? Kalian nggak mikir mentalnya Sarwenda? Kalian masuk room saya ngedenger mulut saya begini, kalian udah kena mental kan? Tapi kalian nggak mikir seorang Sarwenda yang diserang jutaan orang, kalian nggak mikir mentalnya seperti apa? Lu yang dibahas itu melulu, makanya lu jangan nanya. Kalau lu nggak nanya, gue nggak jawab. Si Bibi tantrum nggak, biasa aja. Udah kehabisan kata-kata lu, Caela. Ah, Caela, udah kehabisan kata-kata. Terus ngatain gue tantrum, biasa aja, gue mah nggak tantrum. Jaga sikap, jangan ngatain Cong waktu live. Terus manggilnya apa? Nenek gitu. Gue dipanggil nenek juga nggak marah, gue dipanggil babu juga nggak marah. Ya, gue dipanggil babu nggak marah karena status gue babu. Kalau dia nggak mau, kalau kalau dipanggil Cong marah, kenapa dipanggil Oma dia nggak marah gitu? Nggak terima banget sih lo mbak, netizen nggak suka sama si S. Ya udah, biarin. Saya juga nggak mempermasalahkan itu. Saya sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sesuai dengan yang saya bisa. Kalau saya nggak bisa jawab, saya skip. Emang saya menggiring opini kalian untuk suka sama Sarwenda? Enggak. Saya cuma bilang saya support Sarwenda supaya Sarwenda bisa bangkit kembali and stop bullying. Karena bullying itu sudah melanggar norma kemanusiaan. Jangan jelekin orang terus, Bun, dosa. Siapa yang saya jelekin di sini? Ada yang saya jelekin di sini? Hah? Nah, Caela udah kehabisan ini dia, udah kehabisan statement dia. Udah Caela, kalau nggak ada lagi statement kamu, saya nggak akan menanggapi komentar kamu ya. Sugianti keluar. Saya nanti kalau saya lagi gibahin babi, kamu masuk ya. Sugianti kamu keluar. Ini room bukan buat kamu. Sekarang nyatanya karirnya hancur, kenapa? Siapa yang bilang karirnya hancur? Mereka sedang menata, ya. Nggak ada karirnya hancur. Mereka hanya istirahat. Istirahat mereka bukan bangkrut, tapi menata masa depan dan planning apa yang harus mereka lakukan. Ngurusin banget urusan orang, nggak apa-apa, suka-suka gue. Daripada urusan lu nggak tertarik untuk dibahas, ya, little one. Gue ngurusin urusan lu nggak tertarik, lu bukan artis. Pengen naik rating. Gue naik rating, gue dapat apa? Ah, emang gue nyari duit di TikTok? Enggak. Gue nyari duit dari ngosek WC. Gue nggak nyari duit di TikTok. Emang TikTok ngasih duit berapa miliar? Ya, bisa TikTok ngegaji gue 20 juta satu bulan? Enggak. TikTok cuman buat apa yang lagi viral dibahas gitu aja.
Ingat nggak dulu kamu bully aku? Tergantung, ya, tergantung. Kalau memang sesuatu yang harus saya bahas, baik itu masalah TKW atau masalah apa, ya itu saya bahas di sosial media. Di sini banyak TKW yang mempermalukan nama besar TKW, itu saya bahas. Karena sudah melanggar norma-norma TKW yang ada di luar negeri. Jadi nggak heran kalau saya dihujat sama beberapa TKW juga saya nggak heran karena memang statement saya buka TikTok itu satu ngebahas tentang perempuan, ngebahas tentang TKW yang brutal-brutal. Kalian pikir di Singapura ini nggak banyak TKW brutal? Banyak. Ya bercumbu sama Bangladesh depan kamera, bikin video bokep segala macam. Itu saya bahas karena itu melanggar norma etika para TKW. Banyak yang nggak suka, ya nggak apa-apa. Nggak semua orang harus suka dengan opini saya kok. Makanya jangan suka memberikan pembelaan terhadap public figure yang sudah salah, apalagi saat live. Itu hak saya, Rahmat, ya. Saya membela dia bukan membenarkan kesalahan dia, saya membela dia, menyupport dia agar dia bangkit kembali karena dia perempuan yang butuh banyak support dan biaya untuk masa depan anak-anaknya. Apalagi nerusin hidup setelah cerai itu nggak mudah loh. Paham kan? Ngapain patokannya public figure? Kalau gua nggak bahas public figure, lu nggak mampir ke sini hari, ya. Kalau gua bahas TKW, yang mampir itu semuanya cuma TKW. Lu yang orang-orang di Jakarta sana nggak akan mampir ke sini, ya kan? Patokannya public figure itu memang dikonsumsi sama semua kalangan, baik TikTokers, Instagramers, atau rakyat-rakyat biasa. Mbak percuma ngejelasin buat mereka yang pro Ruben, nggak bakal mereka paham, hati dan mulut mereka pada rusak. Ya begitulah. Sama aja dengan kamu bela public figure yang kelakuannya kayak gitu. Bagi saya kelakuan Sarwenda masih di dalam nalar ya, nggak di luar nalar bagi saya. Tapi kalau bagi kalian nggak sama ya up to you. Tapi alhamdulillah sekarang aku dapat PR. Oh alhamdulillah. Ya, berarti hidup kamu sekarang sudah dalam taraf kebaikan. Jadi fokus aja sama keluargamu, fokus urus suamimu. Ya, orang mau bikin TikTok, mau bikin konten apa itu terserah orang yang punya akun. Oke? Dapat PR, kalau itu memang target mau dapat PR ya alhamdulillah. Udah fokus sama kehidupanmu sendiri, oke? Walaupun saya jadi babu, belum berarti standar hidup saya di bawah kamu. Betul, kontrol yang kita tonton nggak cocok, skip. Ngapain dihujat? Iya betul. Natanya nggak bisa jaga sikap sekarang, gimana nasibnya? Sikap siapa? Sikap Sarwenda? Sikap dia baik-baik aja. Nggak ada yang brutal. Dia pakai baju juga sopan-sopan aja. Nggak ada tuh pakai baju yang terlalu menyolok. Ya, intinya gini, kalau lu nggak suka kelakuannya Sarwenda, ya jangan ditonton gitu, skip. Sama, kalau lu nggak suka sama live, cara gua main live, ya jangan ditonton, skip gitu, simple kok. Sikap baik buktinya sekarang karirnya hancur. Yang bilang karirnya hancur kan cuma pembenci, ya kan? Yang namanya usaha, untung rugi pasti ada lah, ya. Taruhlah dia sekarang lagi bisnis, lagi usaha, ya mungkin sekarang usahanya lagi jatuh, ya nggak masalah. Nggak, orang nggak harus di atas terus kok. Ya, bisnis ada jatuh bangunnya, nanti juga bangkit kembali.
Kalau tidak hancur ngapain tidak live? Artinya dia belum bangkrut. Dia nggak live berarti tabungan dia masih banyak. Hari, lu nanya kalau nggak hancur kenapa nggak live? Kenapa dia nggak live? Karena mau meredam mulut-mulut netizen yang ember. Kalau dia live bahaya, ngasih rezeki lo orang, ngasih makan lo orang. Nanti videonya diambil, di shoot ya, dibikin konten sama kalian kan. Omongan-omongannya dipelintir, digabung-gabungin. Mereka lebih bijak itu sekarang diam. Orang ngomong bahasa Inggris aja rame, apalagi live tiap hari. Sama aja ngasih rezeki sama para pembenci untuk ngedit video mereka. Ya, jadi bukan hancur karirnya kalau berhenti live. Mereka lagi diem lagi makan enak. Nontonin lo orang yang lagi rame. Ya, ATM mereka nggak akan terkuras nggak live juga. Lumayan 30 menit live 200 juta. Ya, daripada ngasih makan orang, mending istirahat dulu. Nanti giliran udah live, nggak punya muka, nggak punya malu, udah diserang masih live. Nah, gitu kan kelakuan lo orang. Lo orang tuh kalau udah benci ya begitulah. But whatever lah, sebenci apapun kalian, saya nggak punya hak juga untuk ngebenci kalian. Karena dalam firman Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, tapi kita masih membenci orang-orang yang ada di sekeliling kita, itu artinya kita munafik. Ya, saya di sini ngejawab komentar kalian bukan benci ke kalian, tapi hanya sekedar menjawab sesuai apa yang saya bisa jawab. Nggak bisa kita benci sama orang. Saya nggak benci sama Ruben, nggak benci sama netizen, nggak benci sama Sarwenda, nggak benci sama teman-teman yang nyerang saya babu, nggak. Ya karena saya mengimani firman itu. Ketika kita membesarkan nama Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi kita membenci orang-orang di sekitar kita, ya buat apa kita beriman? Ya, jadi kita nggak punya hak untuk membenci orang. Ya nggak tahu sih kalau ajaran kalian nggak sama ajaran kita nggak tahu. Kita cukup hargain aja. Ya, cukup menghargai ajaran masing-masing aja. Kalau ajaran saya sih saat ini kita manusia tidak punya hak untuk membenci. Bahkan orang yang nyakitin kita pun harus tetap kita rangkul dan kita doakan. Nggak punya hak untuk membenci orang. Dia nelpon anaknya pas di pengadilan.